Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi sama saya, yaitu Trinitera Dewi dengan NIM 3002222. Di sini saya akan melanjutkan video yang tadi, yaitu pembahasan dari bab 1 sampai bab 2. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu membahas tentang bab 3. Di mana di sini bab 3 yaitu manajemen tenaga kependidikan. Di sini ada menjelaskan 4 materi. Yang pertama yaitu tenaga kependidikan, yang kedua itu manajemen, yang ketiga itu definisi manajemen tenaga kependidikan, yang terakhir yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis guna untuk mendukung proses pendidikan. Tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan serta membantu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu pengelompokan tenaga kependidikan menurut Wartini tahun 2016. Yang pertama yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini pertama itu tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini itu seperti guru, dosen, instruktur, tutor, dan tenaga pengajar lainnya yang bertugas melaksanakan proses pelajaran. Yang kedua itu tenaga fungsional, yaitu seperti pengawas, peneliti, pengembangan pendidikan, dan pustakawan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Ketiga itu tenaga teknis pendidikan, yaitu seperti laboran, teknisi sumber belajar yang membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tenaga pengelola satuan pendidikan, yaitu seperti kepala sekolah, direktur, rektor, atau pimpinan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab mengelola dan memimpin satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu tenaga administrasi dan pendukung lainnya, yaitu seperti staf administrasi, tenaga pustakawan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan yang mendukung kelancaran kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu tugas dan tenaga kependidikan. Tugas tenaga pendidikan yaitu meneliti pengawasan pendidikan, yaitu pertama mengelola dan mengembangkan satuan pendidikan. Yang kedua itu melakukan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan pendidikan. Yang ketiga itu melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Yang ketiga itu mengelola perpustakaan, laboratorium, dan sumber belajar. Dan selanjutnya itu menyelenggarakan pelayanan administrasi pendidikan. Selanjutnya itu memberikan layanan psikologis, sosial, dan terapi bagi peserta didik yang membutuhkan. Yang terakhir itu menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan lingkungan pendidikan. Materi kedua itu manajemen. Manajemen adalah proses mengatur, mengorganisasikan, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Harapan menurut Kristiawan dan kawan-kawan tahun 2017, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mencapai merencanakan atau planning, mengorganisasikan atau organizing, menggerakkan atau actuating, dan mengendalikan atau controlling seluruh sumber daya
organisasi agar tujuan dapat tercapai dengan optimal. Dengan demikian, manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama melalui kerja yang terarah dan terstruktur. Selanjutnya yaitu definisi manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama itu definisi manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan adalah proses pengelolaan tenaga kependidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengembangan, sehingga pemberhentian tenaga kependidikan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja tenaga kependidikan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedua yaitu tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu dapat memperoleh dan mempertahankan tenaga kependidikan yang kompeten, profesional, dan memiliki motivasi kerja tinggi. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan seperti keterampilan dan kualitas tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu mengembangkan sistem kerja yang efektif melalui proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karir. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, dan penuh kerjasama. Dan terakhir yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip manajemen tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu prinsip tauhid, yaitu berorientasi pada kesatuan tujuan dan kesatuan komando dalam organisasi. Yang kedua itu prinsip keadilan dan kesejahteraan, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan memperhatikan kesejahteraan tenaga kependidikan. Ketiga itu prinsip musyawarah, yaitu melibatkan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Itu melaksanakan pekerjaan dengan cara yang tepat dan menghasilkan hasil yang optimal. Selanjutnya itu prinsip disiplin, integritas, dan loyalitas, yaitu menjunjung tinggi tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen terhadap organisasi. Yang terakhir yaitu prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab, yaitu adanya pembagian tugas yang jelas sesuai fungsi masing-masing. Yang keempat yaitu proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kependidikan. Rekrutmen itu sendiri yaitu kegiatan mencari dan menarik calon tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi. Kedua yaitu seleksi, yaitu proses memilih calon tenaga pendidik yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi yang sedang organisasi itu butuh. Selanjutnya itu penempatan, yaitu menetapkan tenaga pendidikan sesuai kompetensi, kemampuan, dan bidang tugasnya. Yang kelima itu langkah-langkah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Perencanaan yaitu menentukan kebutuhan tenaga kependidikan di masa mendatang. Selanjutnya itu seleksi, yaitu memilih calon tenaga kependidikan yang memenuhi syarat. Selanjutnya itu pembinaan dan pengembangan. Di sini meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan. Selanjutnya penilaian, yaitu mengevaluasi kinerja dan potensi pengembangan tenaga kependidikan. Selanjutnya itu kompetensi, yaitu memberikan penghargaan, gaji, dan kesejahteraan sesuai kinerja. Selanjutnya itu pemberhentian, yaitu proses penghentian tugas tenaga kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Terakhir, pembahasan terakhir yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu adanya perencanaan atau planning. Di sini menentukan kita harus menentukan kebutuhan tenaga pendidikan dan menyusun program kepegawaian
Untuk mencapai tujuan pendidikan yang secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu pengorganisasian atau organizing untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta koordinasi kerja tenaga kependidikan agar tujuan sekolah dapat tercapai. Selanjutnya itu pengarahan atau directing, membimbing, memotivasi, dan mengarahkan tenaga kependidikan agar bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya itu pengadaan atau rekrutmen, itu melakukan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan terakhir, selanjutnya itu pengembangan atau development, itu menentukan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keenam itu kompetensi, yaitu memberikan gaji, tunjangan, dan penghargaan yang layak sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab tenaga pendidikan. Selanjutnya itu pengintegrasian, yaitu di sini menyatukan kepentingan sekolah dengan kebutuhan tenaga kependidikan sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan. Selanjutnya itu pemeliharaan, itu menjaga kondisi fisik, mental, motivasi, dan loyalitas tenaga kependidikan agar tetap produktif dalam bekerja. Selanjutnya yaitu kedisiplinan. Sini dapat meningkatkan kesadaran tenaga pendidikan untuk mematuhi aturan, tata tertib, dan norma yang berlaku di sekolah. Selanjutnya itu pemberhentian dan itu mengakhiri hubungan kerja tenaga pendidikan karena pensiun atau berakhirnya masa kontrak atau alasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini itu kita akan membahas bab 4 itu manajemen kurikulum. Di sini ada 6 materi. Yang pertama itu konsep dasar manajemen kurikulum, perencanaan kurikulum, organisasi kurikulum, pelaksanaan kurikulum, evaluasi kurikulum, serta yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Di sini kita akan membahas tentang pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan kurikulum secara terencana, sistematis, dan menyeluruh untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum tersendiri merupakan seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta pedoman pelaksanaan pembelajaran. Manajemen kurikulum mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar proses pembelajaran berjalan efektif serta mampu mencapai tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, itu manajemen kurikulum melibatkan kerjasama antar sekolah, guru, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik tanpa mengabaikan kebijakan pendidikan nasional. Selanjutnya itu lingkungan manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Pada tingkat satuan pendidikan, manajemen kurikulum berfokus pada penyelesaian kurikulum nasional dengan kebutuhan peserta didik, kondisi sekolah, karakteristik daerah, serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, kurikulum yang diterapkan menjadi lebih relevan, konseptual, dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan tempat sekolah berada. Di sini yaitu prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu produktivitas. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan kurikulum harus berorientasi pada pencapaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan, dan seluruh kegiatan pembelajaran harus memberikan manfaat nyata bagi perkembangan peserta didik. Yang kedua itu demokrasi.
Demokratisasi. Demokratisasi ini ada pengelolaan kurikulum harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, kurikulum akan lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Selanjutnya yaitu kooperatif. Itu keberhasilan kurikulum memerlukan kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah. Tanpa adanya kerjasama, pelaksanaan kurikulum tidak akan berjalan secara optimal. Selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi. Kurikulum harus mampu mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya secara optimal dan tepat. Yang terakhir yaitu berorientasi pada visi, misi, dan tujuan. Seluruh kegiatan kurikulum harus mengarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah sehingga pendidikan memiliki arah yang jelas. Keempat itu fungsi manajemen kurikulum. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum sehingga seluruh komponen kurikulum dapat digunakan secara optimal. Jadi itu meningkatkan pemerataan kesempatan belajar agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya itu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Sebenarnya itu meningkatkan efektivitas kinerja guru dan aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar melalui pengelolaan pembelajaran yang terencana dan terarah. Selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lingkungan dan perkembangan pendidikan. Materi yang kedua itu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Fauzi dan Afriansyah tahun 2019, perencanaan kurikulum menekankan kemampuan dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan kurikulum secara profesional dalam prosesnya. Guru memiliki peran penting karena merupakan pelaksana utama kurikulum di sekolah. Oleh karena itu, keterlibatan guru dalam penyusunan kurikulum sangat diperlukan agar kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Perencanaan kurikulum juga harus memperhatikan kondisi sosial, budaya masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Dengan perencanaan yang baik, kurikulum dapat diterapkan secara optimal sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan lingkungan. Selanjutnya yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan atau struktur program pembelajaran dirancang untuk memudahkan serta peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya berupa daftar mata pelajaran, tetapi mencakup seluruh pengalaman pelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan di bawah bimbingan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Organisasi kurikulum mengatur bahan ajar agar tersusun secara sistematis, berkesinambungan, seimbang, dan terpadu sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menurut Evelyn J. Sowell, organisasi kurikulum dapat berbentuk mata pelajaran terpisah, mata pelajaran yang saling berkaitan, dan bidang studi luas, pembelajaran terpadu, serta pembelajaran tematik, kurikulum berbasis masyarakat budaya, kurikulum berbasis peserta didik, serta kurikulum yang memanfaatkan teknologi dan pengembangan keterampilan kerja. Dengan organisasi kurikulum yang baik, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif
terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat itu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum merupakan tahap penerapan kurikulum yang direncanakan ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada tahap ini, seluruh program dan kebijakan yang telah disusun diwujudkan dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, dan peserta didik, serta mencakup kegiatan pembelajaran, evaluasi, bimbingan, dan kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan profesional guru. Pelaksanaan kurikulum ini dilakukan pada dua tingkat, yaitu tingkat sekolah dan tingkat kelas. Di tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab menyusun program kerja, jadwal kegiatan, serta mengawasi pelaksanaan kurikulum. Sementara itu, di tingkat kelas, guru berperan melaksanakan pembelajaran, membimbing peserta didik, mengelola kegiatan ekstrakurikuler, dan melakukan evaluasi hasil belajar. Dengan pelaksanaan yang terencana dan terorganisasi, kurikulum dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini adalah proses penilaian untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan dengan membandingkan rencana, pelaksanaan dan hasil input, proses, output, dan outcome. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kurikulum. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum itu yaitu untuk mengukur ketercapaian tujuan kurikulum. Yang kedua itu untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kurikulum. Ketiga yaitu untuk mengetahui apakah dampak berjalan pada peserta didik. Selanjutnya itu untuk menjadi dasar perbaikan dan pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu proses evaluasi kurikulum. Yang mana di sini itu untuk mengkaji kurikulum yang akan dievaluasi, kedua itu untuk menyusun proposal evaluasi dan diskusi pihak terkait, selanjutnya untuk mengumpulkan dan menganalisis data, untuk menyusun dan membahas laporan hasil, dan untuk membuat laporan akhir berisi temuan dan rekomendasi. Yang keempat yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Di sini ada edukatif. Edukatif itu yaitu menilai keberhasilan kurikulum. Selanjutnya itu instruksional untuk menilai pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya itu diagnostik itu untuk bahan perbaikan kurikulum. Selanjutnya itu administratif untuk menyediakan data untuk pengelolaan pendidikan. Materi yang terakhir itu pengembangan kurikulum. Pertama itu pengertian. Pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan, pelaksanaan, dan penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan, perkembangan iptek, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu dasar pengembangan kurikulum. Di sini yaitu pelandasan ilmu manajemen, mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya itu menyesuaikan kebijakan pendidikan dan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu yang ketiga itu prinsip penyambang kurikulum. Ini relevansi ini ada sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat, sedangkan fleksibilitas ini untuk memudahkan disesuaikan dengan kondisi sekolah. Sebenarnya kontinuitas itu berkesinambungan antar jenjang pendidikan. Sebenarnya efisiensi untuk menggunakan waktu dan sumber daya secara optimal. Dan terakhir itu efektivitas itu mampu mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat itu tujuan pengembangan kurikulum, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat, untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.